Nah, untuk penurunan harga saham Adaro, MDKA, dan Tebik yang merupakan perusahaan blue chip company dari Saratoga akhir-akhir ini yang membuat Saratoga cukup turun gitu dari sisi share price. Nah, hal ini juga terrefleksi dari penurunan harga komoditas pada sepanjang kuartal kedua di tahun 2023 dan membuat NAV atau net asset value dari Saratoga juga turun 17% jika kita bandingkan per posisi kuartal 2 dan kuartal 3 dan juga secara paruh waktu pertama atau semester pertama itu 21% secara year on year. Nah, tapi yang menarik di sini kita lihat meskipun normalizing commodity prices sama global uncertainty, Saratoga mampu mendapatkan dividen dan interest income yang naik sebesar 16,5%. Jadi kalau untuk dividen sendiri naik 9% secara year on year menjadi 1,5 triliun, sedangkan untuk jika kita gabungkan dengan interest income naik sebesar 16,5% pada first half 2023. Hal ini mencerminkan 77% dari proyeksi sebelumnya untuk angka full year 2023 kita. Jadi kita ada sedikit adjustment dalam hal dividen dan interest income ini gitu. Lalu hal ini juga cukup baik kita lihat resultnya, meskipun kalau sekilas dari top line-nya atau net gain investment in shares-nya negatif dan juga sampai net profit-nya negatif itu dikarenakan unrealized loss daripada pergerakan harga saham investasi Saratoga sendiri. Jadi ini bukan merupakan hasil yang sebenarnya, tapi memang tercatat di income statement saja gitu. Nah, hal ini juga merupakan cukup baik. Kenapa? Karena mengingat adanya normalizing market commodity dan juga adanya global uncertainty, investasi Saratoga masih mampu memberikan kontribusi yang cukup baik gitu ya dalam hal dividen. Dan kami melihat hal ini juga didorong oleh adanya bisnis modal yang cukup robust dari Saratoga, sehingga Saratoga juga berhasil meningkatkan distribusi dividen kepada investor secara signifikan ya dengan DPR dari kenaikannya sekitar 28% secara year on year menjadi 1 triliun atau setara dengan DPS atau dividen per share 75 per saham yang mencerminkan dividen yield sekitar 4,4%. Next please. Oke, nah berikut ini merupakan gambaran share price dari investasi Saratoga yang telah listing di bursa di beberapa bursa. Ada Indonesia, Aussie, dan juga Singapura. Nah, terlihat bahwa umumnya pergerakan sahamnya masih melemah secara year on year, namun kami melihat sudah ada pemulihan gitu ya atau recovery gitu, terutama dari MDK ataupun Adaro. Nah, setelah recovery ini kami mengantisipasi investasi shares juga akan improve. Jadi nanti juga terrefleksi di top line ataupun bottom line-nya Saratoga di second half nanti. Next. Oke, nah jika kita lihat dari ratio OPEX to NAV atau LTV, net debt to NAV Saratoga sebesar 0,5%, relatif stabil gitu ya dibandingkan dengan 0,4% di full year kemarin dan 1,1% untuk LTV-nya gitu. Mungkin ketika kita lihat secara posisi di first half kemarin agak sedikit naik, tapi nanti kan akan diakumulasi di akhir tahun gitu ya. Itu masih cukup menurun dengan penurunan sampai saat ini gitu ya, di first half kemarin minus 26% secara year to date. Nah, kami juga melihat bahwa net debt yang berhasil diturunkan Saratoga secara 26% year to date ini menjadi sekitar 507% juga cukup baik gitu kami lihat, dan hal ini juga bisa mengurangi biaya bunga atau interest expense secara signifikan sebesar 53% di first half kemarin. Next. Nah, kami mempertahankan rekomendasi terbaik kami. Ada beberapa yang kami adjust, yaitu investment in shares, NAV, dan juga dividend income-nya gitu ya daripada investasi. Sehingga kami menetapkan target price yang sedikit lebih tinggi, yaitu 1.800 dengan diskon tetap 59% dan target price-nya di sekitar minus 1 standar deviasi dari diskon rata-rata terhadap NAV dalam 5 tahun terakhir. Tapi kami ini sedikit lebih tinggi karena kami expect adanya pemulihan kinerja perusahaan investasi yang terkait dengan komoditas, dan kami juga mengantisipasi adanya musim kemarau El Nino yang diharapkan bisa menguntungkan beberapa perusahaan tambang sumber daya mineral dan meningkatkan volume produksi ke depannya gitu. Nah, saat ini Saratoga diperdagangkan dengan diskon sebesar 63% terhadap NAV forward kami di 2023. Nah, perlu diingat sahabat Mira Aset, ada beberapa risiko investasi ketika kita menginvestasikan uang kita atau mentradingkan uang kita di Saratoga. Yang pertama adalah distribusi dividen dan pengalokasian modal investasi yang lebih rendah daripada yang diharapkan. Yang kedua, eksekusi ekspansi bisnis yang ya lebih rendah gitu atau lebih lambat, terutama terkait non-call related.
Dan yang ketiga adalah harga komunitas yang even lebih rendah daripada yang kita harapkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi.